Sebagai agama terbesar di dunia, Islam juga memiliki peninggalan peradaban yang hebat. Berbagai peninggalan ini tersebar di seluruh penjuru dunia. Peninggalan ini berupa bangunan megah, sekolah tertua, hingga penemuan di bidang kedokteran yang kemudian menjadi pedoman bagi ilmu kedokteran modern. Apa saja peninggalan Islam terhebat yang pernah ada? Berikut 7 peninggalan Islam terhebat versi on the spot. Peninggalan Islam berikut ini adalah sebuah perguruan tinggi. Universitas pertama dari peradaban Islam adalah Universitas Al-Qarawiyyin atau Jamiah Al-Qarawiyyin. Perguruan tinggi di kota Fez, Maroko ini didirikan pada 859 Masehi. Pada tahun 1998, Guinness Book of World Record menempatkan universitas ini sebagai perguruan tinggi tertua dan pertama yang menawarkan gelar kesarjanaan. Cikal bakal Universitas Al-Qarawiyyin pertama di muka bumi bermula dari aktivitas diskusi yang digelar di masjid. Diskusi ini melibatkan komunitas setempat serta masyarakat pendatang yang berasal dari Qairawan atau Tunisia. Tak hanya beribadah, masjid ini juga difungsikan oleh umat Islam di Fez sebagai tempat membahas perkembangan politik. Lambat laun materi yang diajarkan dan dibahas dalam diskusi ini berkembang mencakup berbagai bidang. Bagi umat muslim, Granada merupakan kota di Spanyol yang menarik dikunjungi. Kota ini merekam jejak perjalanan Islam. Kompleks istana para raja Islam dan benteng Alhambra yang didirikan pada abad ke-13 oleh Bani Umayyah merupakan bagian paling menarik. Benteng ini terdiri dari tembok-tembok tinggi, ratusan pilar kokoh, serta pahatan relief bertuliskan kaligrafi Arab di setiap sudutnya. Nama Alhambra sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti benteng merah, sesuai dengan warna merah yang melekat pada sekelilingnya. Sepanjang abad ke-13 hingga abad ke-15, benteng ini terus memperluas bangunannya dengan menambah menara. Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi ini merupakan masjid terbesar dan paling suci di dunia. Setiap tahunnya masjid ini selalu menjadi tempat umat muslim menjalankan ibadah haji atau umroh. Di tengah masjid yang memiliki luas sekitar 656.000 meter ini, terdapat sebuah bangunan bernama Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan pertama yang dibuat oleh Nabi Adam di bumi. Seluruh umat muslim di seluruh dunia menjadikan Ka'bah sebagai kiblat untuk menjalankan ibadah sholat. Masjid besar ini memiliki 9 menara. Masjidil Haram mampu menampung sekitar 914.000 jemaah di hari biasa dan sekitar 4 juta jemaah saat musim haji tiba. Tak banyak yang tahu jika di ibu kota Uzbekistan, Tashkent, terdapat peninggalan Islam yang amat penting, yaitu mushaf atau lembaran-lembaran tulisan Al-Quran tertua. Mushaf ini tersimpan di sebuah perpustakaan di wilayah khas Imam, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan pengunjung. Di dekatnya terdapat kuburan Kafeshashi, seorang ulama abad ke-10. Di seberangnya terdapat sebuah masjid bernama Mui Mubarak. Masjid ini menyimpan rambut Nabi Muhammad SAW serta koleksi peninggalan sejarah penting Asia Tengah lainnya. Ada sekitar 20.000 buku dan 3.000 manuskrip di perpustakaan ini. Mushaf Utsmani dari abad ke-7 Masehi ini dibuat atas perintah Khalifah Utsman bin Affan di Madinah. Mushaf ini sekarang tersimpan di sebuah ceruk dengan jendela kaca dalam sebuah kamar kecil. Sekitar 250 halaman masih tersisa dari mushaf aslinya. Dunia Islam memanggilnya dengan sebutan Ibnu Sina, namun di kalangan barat ia dikenal dengan panggilan Avicenna. Ia merupakan seorang filsuf, ilmuwan,
dan juga dokter pada abad ke-10. Ia juga seorang penulis yang produktif tentang filsafat dan pengobatan. Bagi sebagian besar orang, Ibnu Sina adalah bapak pengobatan modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Qanun Fiqh atau The Canon of Medicine yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di Afshana, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Saat kecil, ia telah menunjukkan kepandaian yang luar biasa. Di usia 5 tahun, ia telah menghafal Al-Quran. Saat Perang Salib, pasukan Eropa dikejutkan oleh pedang yang dimiliki oleh pasukan Arab dan Persia. Pedang mereka dengan mudah menembus baju zirah pasukan musuh, bahkan mampu membelah tameng. Inilah pedang Damaskus. Ciri khas pedang Damaskus adalah pattern atau pola tanda air di permukaannya, mirip dengan keris Indonesia. Pedang ini juga sangat tajam, sehingga dapat memotong pedang Eropa dengan mudah, memotong batu tanpa mengalami kerusakan sama sekali, bahkan dikatakan dapat memotong sehelai sutra yang sedang dijatuhkan ke tanah. Penelitian yang dilakukan oleh kelompok ilmuwan dari University of Dresden mengungkap sebuah rahasia yang luar biasa, yaitu keberadaan carbon nanotubes. Ternyata tanpa disadari, pembuat pedang ini menggunakan teknologi nano ketika menempa pedang. Hal ini juga menyebabkan teknik pembuatan baja Damaskus akhirnya punah. Hingga kini, teknologi paling canggih pun belum mampu membuat pedang yang lebih tajam dari pedang Damaskus. Simbol aljabar pertama kali dikembangkan oleh matematikan asal Andalusia atau sekarang lebih dikenal dengan Spanyol bernama Albana pada abad ke-14 dan Al-Qolasadi pada abad ke-15. Jasa Al-Qolasadi dalam mengembangkan matematika sungguh sangat tak ternilai. Dari beliaulah dunia boleh mengenal simbol-simbol ilmu hitung dan aljabar. Setelah itu ia hijrah ke Mesir untuk berguru pada beberapa ulama terkemuka. Risalah utama Al-Qolasadi adalah Al-Tabsira Film Al-Hisab atau klarifikasi ilmu berhitung. Buku aritmatika ini terbukti begitu populer dan digunakan selama lebih dari 100 tahun. Dan lambang-lambang matematika mulai dari angka hingga bilangan dan aritmatika masih digunakan hingga sekarang. Pemirsa, itulah ketujuh peninggalan Islam terhebat versi On The Spot. Semoga peninggalan-peninggalan ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.